Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah anatomi fisiologi, genetika, dan neurologi yang beranggotakan 3 orang. Saya Rindia Ningsih dengan NIM 210031445 dan rekan saya yaitu Novia Ardana Akila dengan NIM 210031132 dan Reni Dwi Putri dengan NIM 210031144. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang batang otak. Selamat menyaksikannya. Baiklah rekan-rekan semuanya, saya akan menjelaskan tentang letak dan susunan batang otak. Batang otak atau disebut dengan brainstem berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang ke samping ke tulang punggung atau disebut dengan sumsum tulang belakang. Selanjutnya yaitu tentang bagian-bagian batang otak. Bagian-bagian batang otak ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama yaitu otak tengah atau disebut dengan midbrain, yang mana otak tengah ini berada di bagian teratas dari batang otak yang menghubungkan antara otak besar dan otak kecil. Adapun struktur penyusunan bagian otak tengah yaitu tectum, tegmentum, substantia nigra, dan pedunculus cerebri. Selanjutnya yaitu bagian yang kedua yaitu pons. Pons dalam bahasa Latin dapat dikatakan sebagai jembatan yang mana menghubungkan antara korteks cerebral dan medula oblongata. Pons juga sebagai pusat koordinasi dan komunikasi antar otak kiri dan otak kanan. Dari segi struktur, pons menjadi muara bagi beberapa saraf kranial lainnya. Selanjutnya, bagian batang otak yang ketiga yaitu medula oblongata. Pada bagian ini, medula oblongata menghubungkan antara prosencephalon dan rhombencephalon terdapat dalam rongga sempit di mesencephalon. Struktur penyusunan bagian medula oblongata yaitu median viscera, piramis olivia, dan ujung beberapa saraf kranial. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi batang otak. Fungsi batang otak dapat dibedakan berdasarkan strukturnya. Yang pertama, fungsi otak tengah. Bagian batang otak kini terletak hampir berada di tengah-tengah struktur otak, menghubungkan otak besar dengan pons di bawahnya. Fungsinya yaitu mengontrol respon penglihatan, mengatur gerakan mata, mengatur pelebaran pupil, mengatur gerakan otot, dan mengatur pendengaran. Yang kedua, fungsi pons. Pons menghubungkan korteks cerebral dengan medula oblongata, juga sebagai pusat koordinasi dan komunikasi antara otak kiri dan otak kanan. Beberapa fungsi pons adalah membuat tubuh terjaga, mengatur pernapasan secara otonomik, menyampaikan informasi sensorik dari otak besar ke otak kecil, dan mengatur siklus tidur. Yang ketiga ada fungsi medula oblongata, bagian batang otak yang paling bawah yang terhubung langsung dengan sumsum tulang belakang. Fungsi penting medula oblongata yaitu mengontrol fungsi otonomi tubuh, melanjutkan impuls saraf antara otak besar dan sumsum tulang belakang, mengatur mood, dan koordinasi gerakan tubuh. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kelainan dan gangguan pada batang otak dan penyebabnya. Yang pertama yaitu matinya batang otak. Mati batang otak ini adalah suatu kondisi di mana batang otak tidak lagi berfungsi. Kondisi ini menyebabkan seseorang yang mengalaminya kehilangan kesadaran dan juga kemampuan bernafas, sehingga seseorang harus membutuhkan ventilator agar jantung tetap bisa berdetak dan oksigen beredar melalui aliran darah. Selain itu, terdapat beberapa kondisi lain yang dapat menyebabkan matinya batang otak. Yang pertama yaitu henti jantung, yaitu kondisi di mana jantung tak lagi berfungsi. Yang kedua yaitu serangan jantung atau kondisi ketika aliran darah jantung menjadi tersumbat.
Yang ketiga yaitu stroke. Stroke ini terjadi ketika suplai darah ke otak tersumbat atau terganggu. Yang keempat yaitu penggumpalan darah. Darah yang menggumpal di pembuluh darah juga bisa menjadi penyebab matinya batang otak. Pasalnya, penyumbatan di pembuluh darah dapat mengganggu atau menghalangi aliran ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kemudian, gangguan atau kelainan yang dapat terjadi pada batang otak yang kedua yaitu stroke batang otak, di mana dapat memiliki gejala yang kompleks dan sulit untuk didiagnosis. Seseorang mungkin mengalami vertigo, pusing, dan ketidakseimbangan parah tanpa ciri kebanyakan stroke yang biasanya kelemahan di suatu sisi tubuh. Stroke batang otak dapat merusak salah satu atau semua fungsi dari batang otak. Stroke batang otak yang lebih parah dapat menyebabkan sindrom terkunci, yaitu suatu kondisi di mana pengidap hanya bisa menggerakkan mata saja. Faktor risiko stroke batang otak sama dengan stroke di area otak lainnya, yaitu tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, fibrilas atrium, dan merokok. Stroke batang otak dapat juga disebabkan oleh gumpalan atau pendarahan. Ada juga penyebab yang jarang diketahui seperti cedera pada arteri karena gerakan kepala atau leher yang tiba-tiba. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Saya perwakilan dari kelompok 8. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.